Saudara, penyidikan dugaan korupsi kuota haji dimulai. Tapi siapa tersangkanya dan bagaimana agar kasus ini bisa diusut tuntas dan transparan? Kita akan ulas bersama juru bicara KPK Budi Prasetyo. Selamat pagi Mas Budi. Selamat pagi Mas Mario, Mas Zainur, selamat pagi. Terima kasih Mas Budi sudah bergabung, dan juga peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainur Rohman. Mas Zainur, selamat pagi. Selamat pagi Mas Mario, Mas Budi. Terima kasih Bapak sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Saya ke Mas Budi terlebih dahulu. Mas Budi, bagaimana menjelaskan KPK menyebut taksiran awal kerugian negara hingga 1 triliun rupiah. Perhitungannya seperti apa kalau bisa dijelaskan, Mas? Ya, Mas Mario, jadi perkara ini kan berangkat dari kerjasama pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab ya, untuk memangkas antrean atau waktu tunggu ibadah haji para jemaah dari Indonesia. Di mana dalam kuota reguler ya, kita ketahui masa tunggunya bisa sampai sekitar 20 tahun. Sehingga dengan panjangnya masa tunggu tersebut, kemudian pemerintah Indonesia ke Arab Saudi untuk mendiskusikan bagaimana kita bisa memangkas panjangnya waktu tunggu tersebut. Kemudian pemerintah Arab memberikan kuota tambahan sebesar 20.000 ya, itu tentunya adalah untuk kuota reguler ya, untuk memangkas antrean sebagaimana tujuan awal. Namun demikian dalam pelaksanaannya dari 20.000 kuota tambahan yang semestinya untuk reguler tersebut, kemudian di-split menjadi 50-50 ya, 10.000 untuk reguler, 10.000 untuk khusus. Ya. Padahal kalau kita merujuk pada ketentuannya adalah jika memang dilakukan split seperti itu adalah 92% untuk haji reguler dan 8% untuk kuota khusus ya, di mana dalam pengelolaan atau penyelenggaraan haji tersebut reguler itu kan dilaksanakan oleh Kementerian Agama ya. Sedangkan untuk yang khusus itu diselenggarakan oleh agen travel begitu ya, di mana pada tahapan awal adalah para calon jamaah ini kan membayar di awal begitu ya, yang uangnya itu dikelola di BPKH. Oleh karena itu dalam proses penyelidikannya kemarin, KPK juga mendalami dari pihak BPKH terkait dengan aliran uang yang masuk untuk memastikan apakah betul split itu terjadi 50-50. Nah, ketika uang sudah masuk di BPKH, tentunya itu juga menjadi ranah keuangan negara. Oleh karena itu, dalam penyidikan perkara ini, KPK menggunakan pasal 2, pasal 3, yaitu kerugian keuangan negara. Nah, mengapa demikian? Dengan adanya split yang tidak semestinya tersebut ya dari sisi angka, tentu kemudian ada selisih, Mas Mario ya, yang semestinya 18.400 ya, atau 92% dari 20.000 itu dikelola oleh Kementerian Agama melalui kuota reguler, dengan diskresi tersebut menjadi 10.000. Artinya ya, ada sekitar selisih kuota 8.400 yang semestinya untuk reguler namun bergeser menjadi kuota khusus. Nah, tentu di situ juga ada perbedaan harga, kemudian nanti costing yang sebetulnya itu seperti apa, itu nanti akan dihitung ya, akan dihitung oleh BPK selaku auditor negara yang membantu dalam proses penanganan perkara ini, khususnya dalam penghitungan keuangan negara. Dari hitungan awal yang dilakukan oleh penyidik KPK, dugaan kerugian negaranya berkisar di atas lebih dari 1 triliun ya, diantaranya metode hitungnya dari itu, dari selisih, kemudian nanti tentu akan dihitung costing yang sebetulnya itu berapa. Dan lebih penting Mas Mario, kami sampaikan bahwa di sini juga ada dugaan aliran uang ya dari para penyelenggara ibadah haji ini kepada pihak-pihak tertentu. Artinya ini kan ada semacam bisa dibilang kickback atau bisa dibilang ya gratifikasi dan sebagainya ya. Nanti kita masih akan telusuri itu, namun demikian yang pasti dalam perkara ini kami menggunakan pasal 2, pasal 3 karena memang di situ ada dugaan kerugian negara yang timbul akibat adanya diskresi penentuan kuota haji ini. Begitu Mas Mario. Oke Mas Budi, Mas Zainur juga, sebelum saya melanjutkan kembali ke pertanyaan Mas Budi, saya ingin disclaimer sedikit bahwa kami juga berusaha untuk mengundang Komisi 8 DPR yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji, cuman sampai saat ini masih menunggu konfirmasi
untuk bergabung berdialog bersama kita. Saya kembali ke Mas Budi. Mas Budi, berarti 1 triliun itu yang diduga kerugian negara itu berasal dari selisih yang seharusnya tidak boleh ya. Dalam arti kan sebelumnya 92 dan 8%. Tapi akhirnya 50-50. Berarti 42%-nya inilah yang menjadi selisih kerugian negara tersebut ya. Ya, kira-kira seperti itu Mas Mario. Jadi kita berangkat dari selisih tersebut. Untuk itu dalam proses penyelidikan ataupun di proses penyidikan, KPK akan mendalami ya, seperti apa pengambilan diskresi itu. Perintah-perintahnya kita akan dalami dari siapa, seperti apa, apakah memang top down atau bottom up ya. Karena kan di sini juga ada kepentingan-kepentingan dari para penyelenggara ibadah haji. Apakah itu murni bisnis atau memang ada upaya untuk membuat supaya kuota khusus yang nantinya dikelola oleh penyelenggara swasta itu menjadi bertambah. Tentu itu juga kita dalami. Oleh karena itu, dalam perkembangannya KPK tidak hanya melakukan cegah ke luar negeri pada pihak dari Kementerian Agama, tapi juga dari pihak swasta. Begitu, Mas Mario. Oke. Mas Budi, saya masih lanjut ke Anda. Sebenarnya yang dilihat KPK ini soal bagaimana adanya perubahan aturan dari sebelumnya 8% untuk kuota 20.000, kuota tambahan 20.000 itu, ataukah sebenarnya korupsi ada menguntungkan orang-orang pihak tertentu dan merugikan negara? Sebenarnya korupsi aturan atau korupsi apa sebenarnya? Kebijakan atau apa sebenarnya? Nah, ini berkaitan Mas Mario. Jadi kalau kita flashback tadi sebagaimana saya sampaikan di awal, tujuan dari penambahan kuota adalah untuk memangkas antrean ibadah haji reguler ya. Ya, artinya itu seharusnya diperuntukkan untuk reguler seluruhnya 20.000. Namun demikian kemudian ada diskresi menjadi 50-50. Ya. Padahal sesuai ketentuan ya, pembagian itu jika memang mau dilakukan adalah 92% dan 8% ya untuk khusus gitu ya. Namun demikian faktualnya adalah 50-50. Dengan adanya diskresi itu tentu kemudian ada pihak-pihak yang diuntungkan ya. Karena kenapa? Karena kuota yang dikelola oleh Kementerian Agama menjadi tereduksi ya, yang semula awal tujuannya ada 20.000, kemudian jika memang merujuk kepada ketentuan menjadi 92%, tapi faktualnya adalah hanya 50% atau kuota regulernya menjadi 10.000. Di sisi lain, kuota yang dikelola oleh para pihak swasta ya, para penyelenggara atau biro perjalanan haji menjadi bertambah ya. Yang semula ya dari tujuan awal kan tidak ada ya. Karena semuanya reguler. Kemudian jika kita merujuk pada ketentuan, swasta mengelola khusus, kuota khusus, artinya sebesar 8% ya. Namun dengan diskresi itu menjadi 50-50. Dengan 50-50 ini yang semula dia hanya akan mengelola 8% atau sekitar 1.600 ya, 1.600 kuota, bertambah menjadi 10.000. Artinya dengan bertambahnya kuota yang dikelola oleh para pihak swasta ini tentu menjadi ada penambahan ya. Ya, betul. Ya, penambahan nilai begitu. Nah, ini yang kemudian juga akan didalami oleh KPK. Dianalisa oleh KPK ya, penambahan-penambahan ini termasuk costing yang sebetulnya untuk penyelenggaraan ibadah haji itu berapa. Sehingga tentu nanti kita akan lihat selisihnya seperti itu. Dan lebih penting Mas Mario, kami tekankan lagi adalah dugaan aliran ya dari para penyelenggara haji ini kepada pihak-pihak tertentu. Artinya memang sudah ada mensreanya di situ ya. Ada aliran uang. Begitu Mas Mario. Saya sebelum ke Mas Zainur, terakhir Mas Budi. Kalau melihat korupsi seperti ini, kemarin ada juga laporan dari Maki yang mengatakan bahwa pembagian kuota menjadi 50-50 dari 92 ke 8 itu katanya menyalahi aturan. Apakah KPK melihat ini juga seperti ini? Itu yang kemudian kami dalami ya oleh penyidik. Nanti kita akan dalami terkait dengan ketentuan sebetulnya seperti apa, praktiknya seperti apa. Kemudian dari situ kita tentu akan mendalami ini diskresinya dari mana, top down atau memang usulan dari bawah. Nah, seperti itu Mas Mario, sehingga kita nanti bisa menentukan siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab terkait dengan dugaan kerugian negara ini. Oke, saya ke Mas Zainur. Mas Zainur, bagaimana Anda melihat
kasus korupsi ini di Kementerian Agama, kasus dugaan korupsi penetapan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Kalau dari Pukat sendiri melihat memang ada keanehan kah atau gimana? Ya, tentu ya. Ini diskusi di publik sudah sedemikian luas dan semua bisa melihat dengan jelas. Ada pelanggaran pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Ya. Yaitu kuota haji khusus ditetapkan itu 8%. Sedangkan oleh Menteri Agama waktu itu, kuota tambahan itu untuk kuota haji khususnya dikasih 50-50, 50-50, 50% untuk haji khusus, 50% untuk reguler. Artinya, keputusan Menteri Agama tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019. Nah, bertentangan dengan undang-undang itu merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga kalau mau menggunakan perspektif Undang-Undang Tipikor, itu memenuhi rumusan unsur delik di dalam pasal 2 ayat 1, atau yang kedua di dalam pasal 3 yaitu menyalahgunakan kewenangan. Ya. Ya, misalnya dia tidak punya kewenangan untuk membagi rata tapi dia bagi rata. Jadi menurut saya dari aspek itu sebenarnya sudah sangat jelas. Ya. Ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Menteri Agama waktu itu. Pertanyaannya kemudian Mas Mario, Ya. apakah perbuatan melawan hukum itu masuk merupakan pelanggaran hukum administratif atau perbuatan melawan hukum pidana? Ya. Nah, itu akan dilihat apakah unsur-unsur di dalam rumusan pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi semuanya terpenuhi atau tidak, Mas Mario. Ya. Ya. Kalau semua terpenuhi, ada mens rea-nya, clear, itu merupakan tindak pidana korupsi. Tapi kalau tidak terpenuhi, maka mungkin tindak pidana yang lain. Atau yang kedua adalah pelanggaran hukum administrasi. Mengapa saya katakan tindak pidana yang lain? Karena ini ada dua hal, Mas Mario. Ya. Yang pertama, di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, itu di sana ada larangan untuk memperjualbelikan kuota haji. Bagi yang melanggar terancam pidana 8 tahun penjara, Mas Mario. Ya. Ini bisa diberlakukan misalnya swasta menjual kepada swasta gitu ya. Jadi kan ini ada apa namanya PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus itu kan swasta, bisa menjual kepada swasta lain. Nah, yang menjual seperti ini bisa dijerat dengan pidana 8 tahun penjara. Tapi kalau PIHK membeli kuota kepada seorang penyelenggara negara, misalnya pejabat di Kementerian Agama, itu tindak pidana korupsi bermodus suap, Mas Mario. Ya. Ya, bisa dijerat misalnya dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Tipikor bahwa orang menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya gitu ya. Dan di sini ada meeting of mind, ada pertemuan maksud, Mas Mario. Oke. Ada orang dapat kuota haji khusus, ada orang menjualnya karena punya kewenangan. Jadi saya lihat ini masih ada 4 kemungkinannya, Mas Mario. Yang pertama, tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara pasal 2 atau pasal 3 atau menyalahgunakan kewenangan. Yang kedua ini yang bisa suap. Yang ketiga ini bisa jual beli kuota yang diancam dengan Undang-Undang 8 2019. Atau yang keempat, paling rendah ini adalah bentuk pelanggaran administratif yang bukan merupakan pidana. Tapi kalau dari informasi Mas Budi sebagai juru bicara KPK tadi mengatakan ada uang yang sudah mengalir diketahui oleh KPK kepada pejabat di internal Kementerian Agama, saya cerita Mas Mario, ini tidak pidana korupsi. Itu Mas Mario. Oke, kita sambil menunggu investigasi penyidikan dari KPK terkait dengan aliran dana tersebut, tapi terkait dengan yang sudah terang benderang ini kan terkait dengan aturan itu. Kalau ada pembelaan bahwa sebenarnya untuk kuota tambahan itu memang sudah menjadi hak prerogatifnya dari menteri sebenarnya untuk membagi. Terserah itu 92 atau 8% atau 50-50. Ada pembelaan seperti itu. Menurut Anda itu benar atau sesuai dengan aturannya atau bagaimana sebenarnya? Tidak benar ya, karena kan undang-undangnya sudah jelas mengatur. Tidak bisa juga orang mengarang-arang aturan sendiri, mengatakan oh ini kan karena tambahan, ini kan tidak dijelaskan dengan clear. Kalau tidak
clear mengacu kepada norma umumnya. Norma umumnya sudah sangat jelas, Mas Mario, di dalam Undang-Undang Nomor 8 2019. Setiap keputusan pejabat tata usaha negara harus didasarkan kepada kewenangan Ya. dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Kewenangannya ada atau tidak Menteri Agama untuk menetapkan kuota haji? Ada, Mas Mario, pasal 64 ayat 1. Di sana disebut bahwa Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Agama ya, menetapkan kuota haji khusus. Ia memang punya kewenangan, tapi penggunaan kewenangannya itu harus sesuai dengan undang-undang. Ya. Di mana undang-undangnya bilang kuota haji khusus itu hanya 8%. Ya. Tidak bisa dikatakan Tidak bisa juga lebih, ya? bahwa oh ini kan tambahan. Ya. Nah, kalau itu tambahan, itu berarti masuk pada rezim pengaturan umum. Ya. Ya, kenapa? Karena meskipun itu tambahan, itu adalah kuota haji Indonesia. Di dalam Undang-Undang 8 2019, Mas Mario, di sana sebutkan bahwa yang disebut dengan kuota itu adalah kuota haji Indonesia, bukan kuota haji lain atau kuota perjalanan apa namanya backpackeran atau yang lain-lain gitu ya. Jadi Ya. selama itu merupakan kuota haji, maka itu disebut sebagai kuota haji Indonesia yang tunduk pengaturannya pada Undang-Undang 8 2019. Kecuali kalau ada orang Oke. backpackeran ya pakai paspor hijau ke sana, ya itu kemudian tidak diatur dalam undang-undang. Selama itu merupakan kuota haji Indonesia, baik itu yang awal maupun yang tambahan, semuanya tunduk pada aturan Undang-Undang 8 2019. Dan saya tidak melihat sedikit pun excuse ya pembenar bahwa oh ini kan dikasih tambahan. Ya. Nah, tambahannya pun bahkan ini yang lucu Mas Mario. Ya. Ketika Republik Indonesia minta tambahan kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi, ya. itu tambahannya untuk apa? Mengurangi antrian. Ya, untuk Kalau reguler. Ya. diberikan 50% Oke. kepada haji khusus, Mas Mario, Oke. antriannya tidak berkurang dong. Yang berkurang antrian kalau diberikan kepada reguler. Kalau Mas Budi tadi sebut, harusnya 100% Oke, Mas untuk Zainur. reguler, Mas Oke. Mario. Saya ke Mas Budi. Mas Budi, ini menarik penjelasan dari Mas Zainur terkait dengan ini administrasinya. Ini bagaimana kemungkinan ada aturan yang disalahgunai. Saat ini sudah masuk penyidikan, tapi pertanyaan orang kenapa belum ada tersangka, Mas Budi? Ya, tentu dalam proses penyidikan dengan menggunakan sprindik umum ini, mengapa? Karena memang dibutuhkan upaya-upaya penyidikan yang dilakukan oleh KPK supaya lebih leluasa. Karena dengan penyidikan KPK bisa melakukan upaya-upaya paksa, termasuk yang kemarin kami sampaikan, KPK bisa menerbitkan surat larangan bepergian ke luar negeri terhadap pihak-pihak yang memang keberadaannya dibutuhkan untuk tetap di Indonesia, supaya nanti ketika suatu saat dilakukan pemanggilan dalam proses penyidikan ini bisa hadir, bisa memenuhi panggilan, sehingga keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik juga bisa segera diperoleh. Dengan demikian penyidikan dalam perkara ini juga bisa berjalan dengan efektif. Mengapa itu penting? Karena tentu kita juga tidak ingin ya berlama-lama dalam proses hukum ini, supaya para pihak-pihak nanti yang ditetapkan sebagai tersangka juga bisa segera mendapatkan kepastian hukumnya. Ya. Dan tentu dalam proses hukum ini juga tidak hanya untuk memberikan efek jerah kepada para pelaku, tapi juga bagaimana kita bisa segera memulihkan keuangan negara yang diduga mengakibatkan kerugian negaranya dalam perkara ini lebih dari 1 triliun tersebut. Dan lebih penting lagi, Mas Mario, tentu KPK tidak berhenti pada langkah penindakan saja, tapi juga KPK terus mendorong upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya mitigasi supaya tindak pidana korupsi ini tidak kembali terjadi di masa mendatang. Kalau kita mau flashback, KPK sebetulnya juga sudah melakukan kajian terkait dengan penyelenggaraan haji ya, kalau tidak salah sekitar tahun 2012 yang lalu ya. Nah, KPK di situ sudah memitigasi, memberikan identifikasi ruang-ruang yang rawan terjadinya korupsi dalam siklus atau dalam rangkaian ibadah haji tersebut, dan KPK juga sudah memberikan rekomendasi untuk perbaikannya. Nah, saat ini KPK juga masih melakukan kajian kembali, dan tentu itu akan menjadi rekomendasi yang positif ya untuk langkah-langkah pencegahan berikutnya. Jadi kita tentu tidak ingin tindak pidana korupsi ini kembali terulang di masa mendatang. Oke, Mas Budi, kita lihat ada 3 orang yang dicekal. Apakah memang dicekal ini dalam proses penyidikan ini, dicekal ini untuk membantu penyidikan yang lebih mudah pastinya, ataukah memang kita bisa membaca ini sebagai
potensi tersangka atau bagaimana sebenarnya, Mas? Tentunya pada saat ini kita membacanya adalah pihak-pihak yang dilakukan cegah ke luar negeri adalah keberadaannya dibutuhkan untuk tetap di Indonesia, supaya bisa membantu memberikan keterangan kepada penyidik dalam proses penyidikan ini. Begitu, Mas Mario. Oke, Mas Budi. Sambil tadi kita melihat apa yang disampaikan oleh Mas Zainur bahwa sampai saat ini penyidikan masih berlanjut, aliran dana pun masih ditelusuri. Tapi kita lihat sepertinya ada dugaan aturan kebijakan yang diambil. Apakah mungkin jika nantinya kita berandai-andai saja, kalau KPK tidak menemukan aliran dana, pada akhirnya misalkan tidak ada aliran dana, tetapi memang ada kesalahan kebijakan yang 92,8% jadi 50-50. Apakah mungkin ini bisa juga ditindak dan akan ada tersangkanya? Ya, tentu KPK dalam proses hukumnya adalah berangkat dari alat bukti, berangkat dari kewenangan-kewenangan KPK, ya. Karena di sini KPK melihat memang ada dugaan tindak pidana korupsinya, maka kemudian KPK masuk. Kalau tadi disampaikan oleh Mas Zainur ya, ada beberapa poin ya, misalnya dugaan maladministrasinya sampai dengan dugaan tindak pidana korupsinya. Artinya kalau kita melihat secara keseluruhan, maka perkara ini cukup paripurna ya, artinya dari awal sudah disetting bagaimana diskresi regulasi yang kemudian di ujungnya adalah di situ ada meeting of mind-nya adalah ada aliran-aliran itu. Nah, inilah rangkaian yang nanti akan didalami oleh penyidik. Mulai dari awal ya, terkait dengan diskresi regulasinya, kemudian nanti pelaksanaan regulasinya, kemudian sampai dengan akhirnya uang ini ya mengalir kemana, ya dari siapa kepada siapa. Begitu, Mas Mario. Berarti dalam arti bahwa KPK yakin bahwa dengan maladministrasi paripurna juga rencana ini untuk pada akhirnya ada aliran dana untuk menguntungkan pihak tertentu dan merugikan negara. Maksudnya seperti itu ya? Ya, demikian Mas Mario. Oke, saya ke Mas Zainur. Mas Zainur, bagaimana Anda melihat pencekalan yang dilakukan oleh KPK kepada 3 orang ini? Dari analisis Anda, Mas Zainur, ini hanya untuk memudahkan penyidikan yang berlangsung ataukah memang kita bisa baca ini sebagai potensi tersangka menurut Anda? Ya, semua opsi terbuka ya, Mas Mario ya. Tapi memang prinsip dasarnya itu kan untuk melancarkan proses penyidikan. Jadi kalau dibutuhkan keterangannya bisa hadir. Kan repot kalau misalnya seperti Juristan, Mas Mario, di kasus Chromebook begitu ya. Ini saksi kemudian jadi tersangka, tapi kalau lari ke luar negeri atau berada di luar negeri lah, kita jangan sebut lari ya, berada di luar negeri susah untuk melakukan pemeriksaan, sehingga pencegahan itu sangat dibutuhkan agar bisa kooperatif, bisa membantu proses penyidikan hingga tuntas, dan jika satu saat ada yang ditetapkan sebagai tersangka, tidak repot bagi penyidik untuk mengejar ke luar negeri, dan mengejar ke luar negeri itu juga belum tentu berhasil menangkapnya begitu kan, sehingga ya memang ini merupakan langkah yang dibutuhkan oleh penyidik agar penyidikannya bisa berjalan dengan lancar. Dan memang ini kan baru tahap penyidikan yang belum ada tersangkanya ya. Jadi tahap penyidikan itu kan kalau menurut KUHP yang pertama adalah mencari alat bukti guna membuat terang pidana dan mendapatkan tersangkanya gitu ya. Sehingga memang langkah selanjutnya dari KPK ini adalah untuk mendapatkan tersangkanya gitu. Karena kalau KPK itu menetapkan status perkara menjadi penyidikan, artinya KPK sudah mendapatkan alat bukti yang menunjukkan telah terjadinya tindak pidana sebagai kesimpulan dari penyelidikan gitu ya. Itu kalau di KPK kan satu langkah lebih maju daripada aparat penegak hukum lain dalam proses itu. Sehingga ini sekarang KPK berfokus kepada siapa-siapa saja yang turut serta melakukan tindak pidana atau bahkan bukan turut serta yang melakukan gitu ya. Jadi mulai dari siapa yang menerima aliran dana, siapa yang memberikan aliran dana, siapa yang mengambil kebijakan secara melawan hukum, siapa yang kemudian ikut bermufakat jahat, membantu bersekongkol, itu semua nanti akan dipetakan dan dilihat peran serta masing-masing, tingkat kesalahannya, dan kemudian nanti penyidik berdasarkan alat-alat bukti yang dimiliki akan melakukan penilaian apakah seseorang itu dengan alat bukti yang tersedia bisa ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Jadi ini memang proses yang wajar ketika melakukan pencegahan, dan pencegahan ini kan juga memang salah satu bentuk upaya paksa, Mas Mario ya. Orang kehilangan kemerdekaan untuk bepergian ke luar negeri, sehingga harus digunakan sebaik-baiknya oleh KPK hanya 6 bulan. Nah, 6 bulan ini KPK harus sampai pada kesimpulan sehingga nantinya orang itu jelas apakah kemudian statusnya akan seperti apa. Ya meskipun juga
Ya sebenarnya tidak ada kewajiban bahwa 6 bulan itu harus selesai, tetapi ya publik meminta kepada KPK juga jangan jangan lama gitu ya. Kalau kasus sampai lama berlarut-larut berulang tahun, kadang-kadang ada kasus yang bertahun-tahun tidak selesai, itu menimbulkan ketidakpastian hukum Oke. dan berpotensi juga untuk melanggar hak-hak dari pihak-pihak yang terkait gitu. Meskipun sekali lagi Mas Mario, Ya. pencegahan itu tidak selalu berujung pada penetapan tersangka. Ada banyak juga yang dicegah ujungnya hanya menjadi saksi, tapi juga ada banyak juga yang berujung pada penetapan Oke. tersangka. Mas Mario. Oke, saya ke Mas Budi. Mas Budi terakhir, kalau kata Mas Janur jangan lama-lama lah. Kalau kita lihat kalau memang sudah ini dari KPK sendiri apa yang ke depan akan seperti apa penyidikannya? Ya, tentu Mas Mario, kami berkomitmen dalam proses penyidikan ini bisa kami lakukan seefektif mungkin. Ya, kami meyakini karena dalam proses penyelidikan kemarin, para pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan juga kooperatif, sehingga tahapan penyelidikan juga sudah dilakukan secara efektif. Dengan demikian kemarin KPK juga kemudian menaikkan perkara ini ke penyidikan. Artinya kami juga berpandangan bahwa dalam proses penyidikan ini ke depan tentu KPK berharap juga bisa berjalan secara efektif dan kami meyakini pihak-pihak yang nanti dimintai keterangan juga bisa kooperatif, hadir dan memberikan keterangan yang dibutuhkan. Terlebih ibadah haji ini cukup menjadi sorotan publik karena memang isunya sangat dekat ya dengan hajat hidup masyarakat banyak. Oleh karena itu kami berharap proses penyidikan ini juga bisa segera tuntas dan jauh ke depannya adalah kita bisa melakukan upaya-upaya perbaikan dalam proses penyelenggaraan ibadah haji ini. Karena untuk apa ya, positifnya adalah untuk masyarakat semua. Oke, kita harapkan KPK ya ini lumayan lancar lah dalam mengusut kasus dugaan korupsi penataan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. Terima kasih juru bicara KPK Budi Prasetyo atas apa yang disampaikan dan juga peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainur Rohman. Terima kasih Bapak-bapak atas apa yang disampaikan. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Terima kasih Mas banyak. Mario, Mas Zainur. Terima kasih.